Ruang edar ruh jismani di dalam badan adalah di semua anggota tubuh yang terlihat. Penggalian potensinya adalah dengan amalan syariat. Bentuk konkret amalannya adalah ibadah wajib yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan. Diamalkan tanpa diiringi dengan syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahf ayat 110. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksud dari hadis tersebut adalah amal yang tidak disertai dengan riya dan sum'ah, mencari kemasyhuran. Keuntungan dunia dari pengolahan ruh jismani adalah al-wilayah atau kewalian dan mukasyafah, atau terbuka hijab antara manusia dengan Allah dan musyahadah, atau merasa berhadap-hadapan dengan Allah di alam mulki, dari bumi sampai langit. Seperti halnya karomah al-kauniyah dari para wali yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, menyingkap rahasia badan dan sebagainya. Adapun keuntungan akhirat dari pengolahan ruh jismani adalah mendapatkan surga, bidadari, istana, pembantu-pembantu, minuman-minuman segar, dan berbagi kenikmatan-kenikmatan lain. Sedangkan surga bagi orang yang mampu mengolah ruh jismaninya ada di tingkat pertama yang disebut Jannatul Ma'wa. Adapun ruang edar roh rawani adalah kalbu. Penggalian potensinya adalah ilmu tarekat. Bentuk amalannya adalah sibuk dengan 4 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkat pertama. La ilaha illallah, Allah, huwa, al-haq, dari 12 asma utama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa suara dan huruf. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah mempunyai Asma'ul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa asma Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sarana untuk menyibukkan diri dengan menyebutnya secara khusyuk. Itulah yang disebut dengan ilmu batin. Sedangkan ma'rifat adalah hasil dari memulazamahkan asma-asma tauhid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah memiliki 99 nama. Orang yang menguasainya akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau juga bersabda, belajar 1 huruf mengamalkan 1000 kali. Yang dimaksud dengan ihsya atau menghitung al-asma al-husna pada hadis tersebut adalah menerapkan substansi al-asma al-husna itu ke dalam diri dan berakhlak sesuai dengan akhlak yang terkandung dalam al-asma al-husna. 12 asma Allah yang disebut itu merupakan sumber dari seluruh asma Allah. Jumlahnya yang 12 itu sesuai dengan huruf dalam kalimat La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kalimat La ilaha illallah ini ke dalam salah satu fase-fase perjalanan kalbu ke alam-alam ruhani, di mana setiap huruf dari kalimatnya La ilaha illallah mengandung satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi setiap alam ruhani ada 3 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan asma-asma tersebut pada kalbu orang-orang yang cinta kepadanya, al-muhibbun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan kalbu pada al-muhibbun saat bermesraan, unsiyah atau kondisi ketika hati merasakan nikmatnya beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan dalam kalbu mereka pohon tauhid yang akarnya tertancap di 7 lapis bumi hingga paling dasar, sedangkan cabangnya menjulang ke langit saf 7 hingga di atas arsy. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surah Ibrahim ayat 24. Keuntungan dari penggalian potensi ruh rawani adalah hidupnya kalbu dan musyahadah di alam malakut,
seperti musyahadah atau menyaksikan surga, penduduknya, cahayanya, dan malaikat-malaikatnya. Keuntungan lainnya adalah mudahnya melafadzkan asma al-batin dengan lisan batin, tanpa suara dan huruf. Ruh rawani di akhirat adalah surga tingkat kedua yaitu Jannatun Naim. Adapun tempatnya ruh sultani adalah Al-Fuad, mata hati. Penggalian potensinya adalah dengan makrifat. Bentuk amalannya adalah dengan mendisiplinkan diri pada 4 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala kedua, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahhar, Al-Wahhab, dengan menggunakan lisan kalbu. Nabi bersabda, ilmu ada 2 macam. Pertama, ilmu lisan. Itulah hujahnya Allah bagi makhluk. Kedua, ilmu kalbu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ilmu kalbu tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat, karena kebanyakan ilmu-ilmu yang bermanfaat sumber dari kalbu. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Al-Quran mempunyai zahir dan batin. Dalam setiap batinnya masih ada batin lagi hingga 7 tingkat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 batin. Setiap pemahaman yang lebih batin berarti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, karena batin ini adalah sumber atau pusat atau pokok segala hal. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi berkata, kami hanya mengambil otak atau esensi dari Al-Quran, sedangkan kulitnya kami buang ke sisi anjing-anjing. Asma-asma utama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 12 ini, La ilaha illallah, Allah, Huwa, Al-Haq, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, Ash-Shamad. Dilihat dari jumlah seperti halnya 12 mata air yang mengalir dari pukulan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya lalu kami berfirman, pukul ke batu itu dengan tongkatmu. Lalu, memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku kaum itu telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Sesuai perumpamaan ini maka lahiriah itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Adapun ilmu batiniah seperti air dari mata air asli. Ia lebih banyak manfaatnya daripada air hujan dan air darinya tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, dan kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Quran Surah Yasin ayat 33. Jika dengan air hujan, Allah mengeluarkan biji-bijian dari bumi afaki ini sebagai makanan utama hewan-hewan yang hanya mengandalkan hawa nafsu, maka Allah dengan mata air asli mengeluarkan biji-bijian dari bumi anfusi yang merupakan makanan utama ruh ruhaniyah. Nabi bersabda seorang yang ikhlas kepada Allah selama 40 hari akan timbul sumber-sumber dari kalbunya melalui lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Adapun keuntungan dari penggalian potensi ruh sultani ini adalah melihat pantulan Jamalullah, keindahan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Quran Surah An-Najm ayat 11. Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah cermin al-mu'min, Allah yang menjaga keamanan. Adapun yang dimaksudkan dengan lafaz al-mu'min pertama pada hadis tersebut adalah kalbu hamba Allah yang beriman secara hakiki. Sedangkan lafaz al-mu'min yang kedua adalah zat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 23. Adapun tempat bagi orang yang mampu mengolah ruh sultaninya di akhirat adalah di surga ketiga, yaitu Jannatul Firdaus. Pengarang kitab Mirsyad Al-Ibad, Najmuddin Abu Bakar atau yang terkenal dengan sebutan Daih, berkata, hati adalah cermin penguasa keindahan, dan dunia ini adalah sampul dari cermin tersebut. Adapun tempat ruh Al-Qudsi adalah di dalam sirri, rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, manusia adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasia manusia. Penggalian potensinya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Bentuk amalannya adalah mendisiplinkan diri dengan asma-asma tauhid, yaitu 4 asma keempat terakhir, Al-Fatah,
Al-Wahid, Al-Ahad, Asy-Syamad. Dengan lisan sirri, tanpa suara dan huruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Quran Surah Thaha ayat 7. Siapapun tidak ada yang mampu mengetahui hal ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keuntungan dari pengolahan Ruh Al-Qudsi ini adalah lahirnya thiflul ma'ani, musyahadah dan melihat zat Allah, baik keagungannya maupun keindahannya, yakni dengan penglihatan sirri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Dalam penglihatan itu, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dijelaskan dengan bentuk, cara dan perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat." Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Di tahap ini, manusia sudah sampai pada tujuannya. Jika manusia telah sampai pada tujuannya, akal tidak akan mampu menggambarkannya, kalbu tidak akan mampu membayangkannya, lidah tidak akan mampu membicarakannya dan memberitahukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari perumpamaan. Bila kabar seperti ini sampai kepada para ulama, mereka harus memahami lebih dahulu tingkatan kalbu. Mereka harus memiliki keinginan untuk mencapai hakikatnya dan harus menghadapkan diri ke derajat paling tinggi dan harus berjuang agar sampai kepada ilmu laduni. Dan itu adalah pengetahuan terhadap zat ahadiyah. Jadi, diharapkan para ulama tidak menentang dan mengingkari makom-makom yang disebutkan tadi.